Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diki Firmansyah dengan NIM 2019610016. Di sini saya akan membahas tentang perubahan struktur ekonomi Indonesia. Perubahan struktur ekonomi disebut juga sebagai transformasi struktur yang diartikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu sama lainnya dalam komposisi AD, agregat demand, AS, agregat supplies, yang merupakan produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi yang diperlukan mendukung proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku. Yang ketiga, kreativitas dan penerapan teknologi. Yang keempat, kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan. Yang kelima, ketersediaan infrastruktur. Yang keenam, kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus. Yang ketujuh, adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah. Yang kedelapan, terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor. Kasus Indonesia, jika dilihat sejak awal era pemerintahan Orde Baru hingga sekarang, dapat dikatakan bahwa proses perubahan struktur ekonomi Indonesia cukup pesat. Namun demikian, penurunan rasio output pertanian terhadap PDB tersebut tidak berarti bahwa volume produksi di sektor tersebut berkurang selama periode itu. Penurunan ini disebabkan oleh lajunya pertumbuhan output di sektor tersebut relatif lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan output dari sektor industri. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia menjelang akhir tahun 1997 dan mencapai klimaksnya pada tahun 1998 sangat memukul perekonomian Indonesia. Pada tahun 1998, PDB merosot tajam hingga 13%, yang membuat pendapatan per kapita juga menurun drastis. Merosotnya PDB hingga 13% bukan suatu hal yang kecil, mengingat bahwa sepanjang sejarah Indonesia sejak tahun 1945 hingga tahun 1996, ekonomi Indonesia belum pernah mengalami PDB hingga 13%. Dari sisi supply, sektor industri manufaktur dan sektor konstruksi bangunan yang pada era Orde Baru bukan saja berkembang sangat pesat, tetapi juga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan produksi yang signifikan. Krisis ekonomi tersebut diawali oleh krisis keuangan dan yang terakhir ini disebabkan oleh krisis rupiah. Adapun langkah-langkah yang harus diambil agar krisis serupa tidak terulang lagi. Yang pertama, ekspor diperkuat. Yang kedua, ketergantungan pada ULN, impor, dan investasi jangka pendek atau yang bermotivasi spekulasi dihilangkan. Yang ketiga, sektor perbankan diperkuat. Keempat, menerapkan kembali mekanisme penentuan kurs berdasarkan sistem bebas terkendali. Dan yang kelima, menyiapkan cara atau kebijakan penanggulangan krisis yang bagus dengan memperhatikan semua faktor yang secara teori sangat memungkinkan munculnya suatu krisis serupa. Sekian pembahasan tentang perubahan struktur ekonomi Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.